terakhir kita adalah arsitektur dengan model real ya, memori model real ya, atau itu disebut DOS kalau di Intel ya. Nah, sekarang kita masuk ke model terproteksi ya. Di model terproteksi ini adalah memori yang menggunakan model DOS Windows ya. Windows, tapi belum masuk ke Windows 7 ya. Windows 7 itu dia modelnya adalah model flat ya. Model terproteksi itu di Windows 31 sampai dengan Windows XP. Tetapi di model terproteksi ini program-program yang dibuat dengan model real ini masih bisa bekerja ya. Nah, dari awal kita bahas bahwa satu tingkat di bawahnya itu masih diakomodasi ya, karena orang tidak bisa langsung pindah karena masalah bukan hanya software saja ya, hardware-nya juga harus diubah kalau langsung dia tidak bisa dipakai lagi, itu akan jadi masalah nanti. Seperti apa namanya printer umpamanya yang dekat-dekat aja di perkantoran ya, plotter, atau nanti kalau peralatan-peralatan lainnya kalau model-model di industri ataupun di besar gitu ya, seperti di untuk kontrol lalu lintas, kontrol udara juga itu agak susah, sehingga model DOS itu masih bisa dipakai. Cuman dia ini memorinya jauh lebih besar ya. Jadi pengamatan memorinya dan model itu adalah memungkinkan akses data dan program terletak di atas 1 MB. Kalau di model real kan hanya sampai maksimal 1 MB dengan masing-masing segmennya 64 kilo gitu ya. Kilo kan disediakan 64 kilo. Itu maksimal 1 MB dengan syarat memori yang disediakan 1 mega. Nah, kalau yang disediakan 512 kilo ya itu dia juga maksimalnya segitu ya. Cuma satu segmennya tetap dia hanya 64 kilo. Ini maksimal. Jadi modal terproteksi itu atau modus protektif itu adalah dia beroperasi pada OS ya, operasi Windows. Jadi dia operasinya sudah sistem bukan apalagi dia sudah sistem grafis ya. Jadi kita lihat itu yang kita dapatkan. Kalau model DOS itu adalah dia sistemnya mesin ketik gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu umpamanya contohnya untuk menebalkan tulisan aja ya, itu kita tidak semua program itu ada di ada di layar ya. Di layar lain nanti dia baru waktu dicetak baru muncul ya. Karena dia sistemnya masih belum grafis. Nanti ada perintah-perintahnya. Kemudian banyak perintah-perintahnya itu yang sebagian besarnya diketik gitu ya. Sebagian besarnya diketik. Gitu ya. Bentar ya, ada teman. Jadi perintahnya semacam kalau sekarang tuh Linux ya. Cuman Linux kan awalnya saja ya, setelah dia jadi itu nanti dia juga kayak seperti Windows ya, grafis. Nah, masih banyak program-program yang menggunakan perintah baris itu. Salah satunya kalau generasi kalian mungkin nggak dapat lagi, belum dapat waktu itu pemrograman untuk robot Lego gitu ya. Robot Lego itu perintah untuk menghasilkan dia dibuat dalam bahasa C. Perintahnya itu nanti compile-nya itu adalah pakai sistem kayak Linux, perintah baris gitu ya. Kalau kita dengan bahasa C yang biasa kan kita tinggal compile and run ya, selesai, jadi kalau benar jadi dia menggunakan perintah baris. Sehingga kita harus membuka foldernya pakai CD create directory gitu ya, harus spasi namanya. Kalau ini kan kita klik-klik doang kalau Windows. Nah, seperti itu dia. Masih ada sistem-sistem atau cuman karena kita program yang kita dibatasi hanya untuk karena sudah masuk ke robot sehingga
yang menggunakan program program MATLAB, itu ada juga perintah baris ya. Contohnya satu baris, diketik satu baris akan muncul. Atau nanti ada juga nanti yang bisa kita baris itu kita simpan dalam satu perintah sintaks ya, bisa juga. Tapi dia dengan perintah baris bisa. Nah, Windows tidak. Ya nanti pengamatannya dia akan lebih besar ya, diperpanjang. Apa? Bisa mengakses data yang program yang lebih besar, data menyimpan data yang lebih banyak di dalam komputer RAM-nya. Kita bisa untuk program yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi karena memorinya besar ya. Tidak ngantri. Dan dia bisa multitasking ya. Jadi dia bisa bekerja beberapa sekaligus. Sistem model real tidak bisa. Kalau kita mau bekerja program yang berbeda, berarti program pertama kita harus berubah. Walaupun dulu ada juga orang yang membuat dengan sistem dia memori ininya ya, pakai sistem memori, sehingga dia bisa juga ditampilkan dua yang berbeda. Nah, pada prinsipnya dia hanya satu, tidak multitasking. Multitasking. Kalau sedangkan Windows itu dia multitasking. Jadi kita bisa buka beberapa file sekaligus tanpa harus keluar dari program pertama. Gitu ya. Pertama tidak harus keluar. Kalau di sistem real harus keluar. Karena kenapa? Dia masing-masingnya sudah ditempati untuk satu-satu segmen. Gitu ya. Bisa. Nah, karena mode terproteksi, dia bisa diletakkan di mana saja. Sedangkan kalau mode real harus 64 segmen pertama dulu, baru 64 segmen. Walaupun kalau nggak penuh bisa ditempatin dia, tapi dia berurutan ya. Pertama di atas OS-nya tentu ya. OS itu di atas, makanya nanti pemrograman itu mulai dari alamat realnya berapa, originalnya ya berapa. Nah kalau model terproteksi tidak, dia bisa di mana saja di dalam alamat sampai 4 giga nanti. 4 giga. Perbedaannya nanti ya. Ya, ketika data dan program yang dialamati dalam memori yang tadi yang terproteksi ya, alamat offset masih digunakan untuk mengakses informasi yang terletak di dalam memori. Jadi bukan kalau di real itu penting sekali dia offset. Nah, salah satu perbedaannya adalah bahwa alamat segmen seperti yang dibahas pada model real ya, tidak ada lagi di dalam model terproteksi. Offsetnya masih ya. Kalau model real adalah alamat segmen baru offset ya. Jadi alamat 1000 berarti dia dikali 10 dulu baru offsetnya sampai berapa panjangnya ya. Mulainya. Itu dia. Nah, di sini dia alamat segmen tidak ada lagi di model terproteksi. Karena di tempat alamat segmen atau segmen register jadi dari sebuah pemilih atau selektor. Itu fungsinya alamat segmen kemarin kan awal ya. Awal memori. Karena dia real ya, memori benar-benar memori yang dipakai. Nah, ini dia karena dia tidak digunakan untuk menunjukkan alamat awal. Nah, di model terproteksi dia alamat segmen digunakan untuk sebuah selektor atau pemilih. Dia akan memilih dari tabel deskripsi. Nah, deskripsi ini nanti dia akan menjelaskan segmen lokasi memorinya, panjangnya berapa sama hak akses. Nah, nanti itu ada haknya ya, haknya read atau haknya read dan write. Atau nanti haknya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini dia di Windows. Windows itu bisa nanti dia menentukan bahwa ini haknya membaca. Sehingga kita hanya bisa membaca file tersebut, umpamanya kalau dia di dalam jaringan nanti umpamanya ya. Itu dia kalau di Windows sebagai server. Ya, soalnya di Windows Server itu agak rancu antara server dan usernya ya. Kalau dia di ada awal-awal jaringan itu terkenal itu novel dulu. Kita pernah gunakan di sadar dulu ya novel. Novel itu jelas ya antara server dengan usernya. Ya, dia benar-benar server dia. Kan Windows
dia bisa sebagai pada saat yang sama ya, tersebut bisa sebagai user, dia bisa berfungsi sebagai server. Kan kalau di benar-benar server itu ya murni dia seperti dulu novel itu ya. Sehingga di uh, user itu dia tidak memerlukan tempat penyimpanan segala macam. Dia hanya memerlukan hanya operating sistemnya saja. Semua berpusat dia seperti komputer apa namanya mainframe ya, superkomputer yang terpusat yang memiliki prosesor multi banyak ya. Sedangkan kalau di server apa tuh Windows ataupun server OS-nya itu dia ada satu prosesor server. Sehingga kalau di Windows itu dia kerjanya di user masing-masing, server itu hanya mengendali saja, sedangkan di Novel itu benar-benar terpusat. Sedangkan user itu sebenarnya dia hanya yang penting ada keyboard, layar sama OS. OS-nya dia bisa pakai EPROM ya, RAM yang bisa diisi gitu ya, saat tulis baca. Atau perbedaannya. Nah, di sini dia assignment tadi untuk selektor untuk menentukan di mana dia untuk menunjuk tabel ya, tabelnya. Tabel itu nanti menentukan lokasi memori dari program yang kita kerjakan, panjangnya berapa, haknya apa. Nah, kan karena segmen register dari dan alamat offset masih mengakses memori ya, sehingga instruksi model interpretasi identik dengan model real, sehingga program-program yang dijalankan model real atau DOS itu masih bisa berfungsi di Windows ya, jadi tanpa merubah apa-apa. Sebagai program yang ditulis sebagian besar ya ditulis dalam model real akan berfungsi tanpa perubahan dalam model interpretasi. Sehingga dulu komponen yang dibuat dari DOS masih bisa diakses dalam Windows. Cuman dia tidak perlu diketik lagi, tinggal diklik-klik saja gitu ya. Nah, nanti untuk proses dalamnya tergantung dari programnya. Dia satu tingkat saja naiknya gitu ya, tidak nanti yang berikutnya nanti enggak sama sekali ya. Seperti yang kita sekarang tidak ada lagi perintah baris di Windows 7 ke atas. Jadi 8 atau 10 ya, tidak ada lagi. Jadi perbedaan antara mode tadi ya, antara real dan interpretasi adalah segmen register ditafsirkan oleh mikroprosesor untuk mengakses segmen memori. Perbedaan modelnya tadi ya. Tadi akses untuk model terproteksi, sedangkan untuk model real benar-benar dia menunjuk alamat, mulainya alamat yang dipakai. Itu dikali 10 kemarin kan, bukan 1000 bukan 1000 tapi 1000 dikali 10 tambah 01. Jadi perbedaan lainnya dari prosesor 80386 atas ini sebelum Pentium dia ya, alamat offset adalah 32 bit bukan bilang 16. Jadi lebih panjang lagi dia ya. Jadi memorinya lebih besar. Untuk 286 itu dia 16 bit. Dan nanti alamat 32 bit offset ini memungkinkan mikroprosesor untuk mengakses data dalam segmen yang panjangnya bisa sampai 4 GB. Jika memori disediakan gitu ya, karena komputer kalau komputer itu kan ada batas memori. Jika memori sampai 4 GB, dia bisa mengakses website-nya 4 GB. Nah, itu cuma kalau memorinya 2 GB ya, saya sampai maksimal ya. Ini ya, kemampuan maksimalnya ya, itu memori yang disediakan. Tapi kalau dia disediakan 8 GB ya nggak sanggup. Karena dia panjangnya 4 GB segmen ya. Tapi itu udah sangat besar itu ya. Ini program-program besar itu biasanya program untuk simulasi, program-program gambar gitu ya. Itu yang membutuhkan memori yang besar. Nah, kalau dulu itu waktu DOS itu para peneliti itu orang peneliti itu banyak juga dari dosen kita itu waktu program dijalankan itu ditinggal tidur. Besok lagi baru hasilnya muncul. Karena dia memorinya sedikit ya, berarti kan gantian. Nah, kalau sekarang sebentar saja sudah, memori sudah besar. Program dulu itu bisa ditinggal tidur, dijalankan, nah, hasilnya besok baru ketahuan. Nah, komputernya bekerja semalaman itu. Nah, itu yang memori. Nah, sekarang dia sudah sangat besar. Seperti sekarang program dulu itu di Indonesia itu hanya ada di IPTN. Itu menggunakan mainframe. Program gambar itu ya. Bukan AutoCAD ya, dia program gambar. Nah, sekarang di PC bisa.
itu ada di lab kita di lantai 1 gitu ya. Itu dulu itu programnya itu yang digunakan itu adalah di Indonesia itu IPTN. Saya pernah datang di program apa studi eksekusi dulu ya, yang program membuat pesawat zaman itu. Pakai mainframe, komputer superkomputer istilahnya itu ya. Mainframe. Nah, sekarang dengan PC pun bisa program tersebut. Karena komputer PC sekarang itu udah jauh lebih besar daripada mainframe zaman dulu yang ukuran sangat besar. Nah, di bawah mainframe ada mini komputer. Sistemnya sama. Dia adalah terpusat gitu ya. Prosesornya banyak satu itu. Sedangkan yang orang bekerja itu namanya user ya. Dia hanya di situ hanya menggunakan layar sama keyboard sama mouse gitu ya. Sedangkan prosesornya tetap di server. Nah, sekarang tidak diperlukan lagi. Sama 32 bit itu dalam 64 bit T4. Nah, ini dia yang di mode terputus tadi selektor dan deskriptor. Selektor itu tadi yang untuk yang segmen alamat segmen yang di mode real ya. Nah, di sekarang selektor. Nah, selektor dia akan menunjuk deskriptornya ya. Menunjukkan di mana mulai alamat memorinya, panjangnya seberapa dan haknya apa saja. Apakah read, write dan akses lainnya gitu ya. Bisa hapus. Hanya bisa baca saja, atau bisa baca tulis, atau bisa tulis saja gitu ya. Nah, selektornya itu terletak di register segmen yang kalau di mode real fungsinya untuk menunjuk nilainya alamat awal ya dari segmen tersebut. Sedangkan sini dia adalah untuk selektor, untuk memilih ya. Salah satu dari 8.192 deskriptor. Banyaknya. Satu dari 2 tabel ya. Jadi tabelnya ada 2, deskriptornya masing-masing tabel isinya 8.192. Nah, deskriptor itu akan menggambarkan kan, lokasinya di mana, lokasi memori ya, berapa, panjangnya seberapa, satu dan hak aksesnya dari segmen memori tersebut apa. Nah, dia secara tidak langsung register segmen masih memiliki segmen memori, tetapi tidak langsung seperti model real. Kalau model dia menunjuk alamat langsungnya kan, kalau ini dia hanya ke deskriptornya. Menunjuk deskriptor itu, nah itu nanti dia berapa panjangnya, alamat awalnya berapa, haknya apa. Model ini kan langsung nunjuk ya, alamat 1000 ya, mulai 10.000 hexa gitu ya, kali 10. Misalnya model real tadi kemarin kan 008 hexa, jadi kode segmennya mulai dari 80 hexa gitu kan. Dalam mode interpretasi jumlah segmen ini dapat mengalamati setiap lokasi di mana saja di seluruh sistem ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam 4 GB tersebut. Bebas dia. Sehingga dia multi purpose itunya ya, multitasking ya. Bisa bekerja berbarengan dalam tugas. Cuman kan kita kan nggak mungkin bareng. Kalau kita lagi mengerjakan Word, nggak mungkin kita mengerjakan PowerPoint kan. Tapi PowerPoint-nya tidak perlu ditutup gitu, langsung kita kerja lagi dia langsung tidak perlu dijalankan. Udah siap gitu ya. Cuman waktu jalan pasti dia satu-satu juga. Karena nggak mungkin kita satu layar kita kan satu komputer kita bekerja 2. Tapi kita bisa bolak-balik tanpa dia diselesaikan gitu ya, testingnya. Kalau di server benar-benar server sendiri yang multiprosesor, benar-benar dia di servernya dia yang multitasking. Banyak orang ya. Jadi kalau banyak orang kan bisa bekerja berbarengan. Jadi ada 2 tabel tadi kan yang ininya tadi panjangnya 8.000 lebih tadi ya, 8.192 ya. Jadi kali 2 isinya ya, 16.000 lebih. Nah, ada 2, yang satu berisi deskriptor global dan satu lokal. Nah, bedanya apa? Nah, seperti juga dalam variabel di pemrograman lokal dan global gitu ya. Nah, global mengandung bahwa definisi segmen yang berlaku untuk semua program. Jadi dia segmen untuk semua program. Jadi kalau beberapa program itu dia letak di global. 1, 2, 3. Sedangkan deskriptor lokal biasanya unik untuk sebuah aplikasi tertentu. Ya. Itu berlaku untuk semua. Jadi kita dapat memanggil sebuah deskriptor global, sebuah sistem deskriptor untuk memanggil deskriptor lokal pada sebuah deskripsi aplikasi. Gitu ya. Di situ tabelnya tadi 8.000, sehingga lokal dan global menjadi 16.000 lebih. Ya. Untuk
setiap aplikasi. Cuma nanti berbeda ya 8.000 sekiannya untuk semua program itu, yang satu lagi unik ya untuk suatu aplikasi tertentu. Karena deskriptor tadi menjelaskan sebuah segmen, dan dia adalah berada di model ini ya, segmen kode tadi ya, register segmen di model real. Yang memungkinkan segmen tersebut memakai sampai 16.000 itu setiap aplikasi. Panjangnya tadi sampai 4 GB maksimal ya. Kalau kita berbeda karena bisa panjang sampai 4 GB. Ini berarti sebuah aplikasi bisa mengakses 4 GB dikali 6. Ini teorinya gitu ya. Mungkin sebanyak ini kan. Ininya berbarengan. Nah, kalau dia digunakan untuk server, ini baru bisa berlaku. Jadi dia servernya harus menyediakan 64 GB. Jadi kalau tidak nanti pasti ada yang ngantri. Tapi kalau dia sebagai komputer pribadi ininya, ini tidak mungkin, karena yang memakai tidak mungkin 4 GB dikali 16.000. Paling beberapa ya, satu orang kita membuka file juga beberapa kan. Makanya kalau di Windows kita buka file makin banyak kan, itu kan komputer kita makin pelan gitu. Apalagi program-program besar, seperti AutoCAD, program simulasi itu akan berat-berat ya. MATLAB itu akan buka bareng itu akan berat. Nah, dia satu program itu menempati memori yang besar. Nah, tapi kalau memori kita besar, itu tidak terasa. Bedanya nanti kalau memori besar dan kecil gitu ya. Ini format deskriptor tadi ya. Tadi mulai dari ininya 8 bit. Mulai dari 286 adanya pertama base-nya ya. Adalah sampai 16 bit ya. Limitnya. Soalnya terdiri dari 2 adalah untuk base-nya, dasarnya sendiri, kemudian hak aksesnya. Nah, sisanya di sini untuk 386 ininya sama ya, base-nya limitnya. Nah, di sini nanti akan dibatasi lagi. Nah, nanti akan ada nih gunanya GD, no, O itu ya. Pas itu ada nanti untuk hak ya. Nanti dia untuk umpamanya program ini dibuat 32 ke 16 bit. Supaya bisa di program 16 bit ya, sini apanya yang diatur. Itu juga yang 64 ini yang flat nanti dia. Flat ini kembali lagi mirip ke ini ya, ke base real. Nah, cuma di sini sama adanya nanti dia GBL. Jadi kalau dia program ini tidak diatur, jadi dia tidak bisa dijalankan di 32 bit. Dia hanya 64. Makanya pengaturannya ini. Ini juga supaya bisa di 32 ya di 16 bit, ini harus diatur. Supaya nanti dia bekerja di enggak hanya 32. Waktu ini ada, ini belum ada ya. Waktu ini ada, itu belum ada. Sehingga dia untuk mengakses kapan nggak perlu. Yang di atas yang ke bawah yang perlu diatur kan. Seperti ini juga, waktu 16 bit ada, ini 32 belum ada. Sehingga dia tidak perlu mengatur untuk ke atas. Jadi yang di atas ke bawah yang perlu diatur kan, supaya dia bisa kepakai di satu tingkat. Cuman ini ke sini tidak ada. Jadi dia satu tingkat. Karena di sini sudah dianggap daluarsa, ada keamaan. Tapi masih banyak yang bisa dipergunakan. Sistem-sistem tersebut seperti yang saya ceritakan itu untuk masih ada di Amerika sendiri yang tempat softwarenya dibuat, tempat mikroprosesornya dibuat, itu masih ada dia untuk mengatur program rudal nuklir ya, itu masih ada yang pakai disket. Kamu aja mungkin nggak lihat lagi disket itu kayak apa. Pakai disket. Disket yang kecil ya, bukan 12 in ya, kecil 4 in itu dia. Yang kecil dia. Yang kapasitasnya itu hanya 1,2 mega ya, 1,2 megabyte. Flash disk saja sekarang udah giga paling kecil ukurannya kan, itu 1,2 megabyte. Dia bacanya pakai head. Sehingga dia kalau kegores itu bisa hilang datanya, dia pakai magnet. Itunya ya. Nah, itu masih ada. Makanya dia generasi itu, kalau itu satu tingkat. Nah, kalau kita mau yang ini langsung ke bawah ini, itu biasanya softwarenya kita
pakai mitra khusus itu ya. Dia ceritakan Inggris, mereka masih banyak sistem-sistem mereka itu yang menggunakan Windows XP. Karena itulah Windows XP adalah selain Windows 31 itu adalah Windows terbandel dulu ya. Bandel itu sistemnya, tidak gampang rusak. Apa namanya, kekurangannya atau bug-nya itu istilahnya kalau di pemrograman itu adalah sangat kecil XP itu, atau sama dengan Windows 31. Windows 31 lebih terbatas kan. Itu dia masih pakai sampai sekarang karena banyak sistem-sistem ketenaga listrikan, masalah lalu lintas, masalah bandara, termasuk masalah persenjataan mereka, kapal nuklir mereka itu masih menggunakan Windows XP. Sehingga mereka aksesnya beli sendiri ke Microsoft. Tidak bisa pindah langsung ke Windows 7 dulunya kan. 8 itu termasuk Windows gagal itu, langsung ke 10 kan sekarang. Nah, itu mereka nggak bisa langsung. Kenapa? Banyak sekali hardware yang harus dibeli, diganti, yang tidak kompatibel. Kenapa? Ini dia, bitnya banyak. Nah, makanya dibuat kan akses ini. Nanti akan kita bahas di depannya nanti. Akses apa saja itu. Jadi dari 80286 yang paling bawah ini tadi ya, biasanya berbeda dengan di atas ya. Ini yang dasar pada Windows ya. Bukan. Ini udah ada aksesnya kan. Kalau di sistem ini tidak ada. Ada sedikit perbedaannya. Karena dia ke bawahnya DOS-nya masih beroperasi normal terhadap program-program yang dibuat dari DOS di program 386 ke atas baru dia mirip ya. Sehingga alamat dasar dari bagian definisi menunjukkan lokasi awal dari segmen memori. Mirip dengan sistem segmen ya, segmen memorinya menunjukkan alamat awalnya dikali dengan 10 kan. Nah, itu mikroprosesor 286 alamat dasar adalah 24 bit. Sehingga segmen memori mulai dari lokasi di byte 16 MB memori. Ya. Perlu diingat. Untuk 386 ini udah 32 bit yang memungkinkan segmennya mulai bekerja pada setiap lokasinya di byte 4 GB. Baru bisa dipakai. Asal komputernya menyediakan prosesornya sampai 4 GB ya. Kalau menyediakan sampai 64 itu biasanya untuk server itu bisa. Jadi ada 8.000 lebih ya, 16.000 lebih bisa dipakai. Itu jari dalam prakteknya itu pasti akan bisa komputer hang gitu ya. Tidak bisa memori itu kita pakai full gitu ya, lambat dia kerjanya. Dia agak penuh saja memori dipakai, dia akan langsung masuk ke hard disk. Tinggal kerjaan kita pelan. Kenapa pelan? Sebagian memorinya dipakai hard disk. Hard disk adalah memori yang paling pelan. Yang cepat itu adalah yang tercepat itu RAM. Nanti ada lagi yang cepat nanti ya di antara RAM itu ya. Biasanya cuman kapasitasnya kecil, dia biasanya untuk menghitung matematika. Biasanya perhitungan matematika itu memerlukan memori yang cepat. Nah, cache memori itu ke memori yang paling cepat. Kemudian baru RAM, random access memory. Kemudian baru hard disk, ini baru flash disk itu ya. Nah, sekarang hard disk juga berbeda-beda kecepatan. Tapi tetap cepatnya hard disk itu dia akan itu lebih kecil dari kecepatannya pada RAM. Nah, bagi cache ya, itu adalah memori cepat. Antara dia nanti. 64 GB itu disediakan untuk Pentium Pro sampai Core 2. Sekarang sampai udah bisa 128 GB. Tapi yang 128 byte itu belum eksis. Itu sudah ada. Yang batas segmen yang berisi alamat offset terakhir yang ditemukan dalam segmen. Contohnya jika segmen dimulai pada lokasi F, ya, ini ingat ya, ini berapa byte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64 ya. 4 bit ya. Yang di awalnya 0 semua akan berakhir di F. Ini dia. Dasar tadi. F, F. 4 bit. Atasnya. Nah, itu 286 kan? Ini dia dari 0 sampai sini. Kemudian 386 ke atas, ini dia kalau panjang lagi nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 4 adalah 32 bit. Batasnya sama ya, satu segmennya ya.
Maka 286 ini memiliki 16 bit, sedangkan 386 sudah tentu seperti dia. Kemudian 8086 hanya memorinya adalah 1 sampai 6 4 kilobit satu segmennya ya, satu segmen. Ya kan 386 ke atas segmennya atau akses memorinya 1 sampai 1 megabyte atau 4 kilo sampai 4 megabyte. Jadi maksimal 1 megabyte satu segmennya ya. Ini tadi dia fitur lain yang ditemukan dalam deskriptor 80386 ke atas sampai fitur 4 ke atas ya, yang tidak ditemukan 842 bit G atau granularity bit. Nah ini yang dia. Ini ada di sini ya, sini baru ada. Nah, isinya 01 saja juga ya karena dia 1 bit. Nah, apa dia gunanya? Jika G-nya 0, sehingga batas menentukan batas segmennya adalah ininya sampai 20 bit ya. 2345. Sehingga jika G-nya 1, nah nilai batas tersebut dikalikan 42. Jadi batas limitnya adalah G-nya 1. G-nya 0, hanya 20 bit. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kapan ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 bit. Ini hanya 20 bit. Ya. Ini dia. Jadi artinya apa? Sehingga dia, jika program ini jika dibuat 0 di sini, G-nya, ini program ini bisa dibaca di sini. Atau yang ini dibuat 0, ini bisa dibaca di sini. Tapi jika dibuat 1, ini programnya nggak bisa dibaca di 8286. Itu juga di sini, 64 bit. G-nya 1, ini tidak bisa dibaca di 86 sampai bit 4. Tapi kalau dibuat dia 0, di sini dia kerja, di sini dia kerja 2 komputer. Ya. Jika sekarang pembuat software itu dia buat 2. Ini untuk 64 bit, ini 32 bit gitu ya. Jadi dia ada 2 versi. Jadi ininya dibedakan nih. Tambah 0 berarti dia berkalkulasi. Kenapa? Dia akan memorinya akan full di proses. Sedangkan ini tidak. Kenapa? Kalau digunakan sini nanti di error yang di sini overflow kemarin istilahnya kan lebih batas. Sehingga dia di sini buat 1, makanya 2 versi. Seperti Windows juga sekarang itu dia 2 versi, 32 bit dan 64 bit. Program MATLAB juga seperti itu untuk 64, 32 bit. Jadi ada program-program yang dibuat seperti itu. Sehingga dia programnya 64 dipakai di sini nggak kerja. Tapi kalau dibuat hanya 1, umpamanya ini G-nya dibuat 0, ini dua-duanya kerja. Itu ya, gunanya granularity bit itu. Ya, kalau 1 dia memorinya bisa lebih panjang. Nah, kalau dia 0, dia akan bisa dipakai oleh prosesor di bawah dia. Itu tujuannya. Ya. Sehingga datang prosesor baru, yang lama-lama itu masih peralatan lama masih tidak kebuang, tidak kebuang. Tapi lama-lama kan namanya peralatan kan lama-lama rusak baru dia ganti yang baru. Tidak perlu, waktu ini datang pertama tidak, dia masih bisa dipakai. Seperti itu gunanya G itu bit G itu gunanya. Nah, jadi dia mengakomodasi itu sebenarnya masalah pasar juga ya. Teknologi itu juga kan lebih cepat yang di atas. Tapi kan banyak peralatan-peralatan nggak mungkin orang berganti komputer semuanya ganti kan nggak mungkin. Itu gunanya dia ya. Penamaan tadi. Ini sistem operasi yang beroperasi di lingkungan 16 atau 32, contohnya DOS. DOS itu singkatan dari ini terkenal dulu ya. Disk Operating System. Karena dia pakai disket. Sebenarnya OS kan sebenarnya Operating System. Tapi karena dia pakai disket dulu, zaman dulu itu belum ada hard disk. Hard disk itu terbatas ya. Awal-awal malah nggak ada hard disk. Jadi dia komputer itu mempunyai 2 tempat disk A dan B. A-nya itu untuk operating system. Kadang operating systemnya kalau nggak terbesar ya digabung dengan software. B-nya itu data. Jadi simpannya nanti ditumpulkan drive B-nya ditunjuk tuh, ke B.
Nama file, bapak drive-nya dulu ya, drive slash itu titik dua slash ke B, baru nama kita pakai folder, bikin foldernya. Begitu dulu. Dia sampai 16 bit ya, dari 8 bit 16. Nah, kan Windows mulai dari lingkungan 32 bit. Windows 31 awalnya. Untuk Intel, kalau untuk Macintosh dia lebih duluan daripada Intel menggunakan program yang berbasiskan grafis. Sehingga dulu orang beli komputer tuh ini Intel atau Macintosh. Karena Macintosh memang di waktu awal itu memang dia bedanya satu paket itu. Kalau Intel udah terserah, komputernya terserah, softwarenya terserah, hardware-nya Intel umpamanya kan, software terserah di bebas pasar. Sehingga DOS itu macam-macam, ada Microsoft, ada yang Dr. DOS, macam-macam dulu ya OS itu. Aplikasi juga seperti itu. Sedangkan yang Macintosh tidak, dia satu paket. Jadi beli komputer sekalian OS-nya, sekalian program aplikasinya. Sehingga dia lebih duluan dia bersifat grafis dibandingkan dengan Intel. Sehingga harganya sangat mahal. Sehingga waktu itu Macintosh itu biasanya digunakan orang untuk percetakan. Percetakan buku, majalah, koran gitu ya. Itu Macintosh. Karena dia mahal. Karena software-nya terbatas. Jadi dia satu paket. Jadi di situ sudah ada untuk aplikasi data pengolah datanya, untuk aplikasi data, untuk aplikasi ini gambar sudah ada di situ semua. Sedangkan yang berbasiskan DOS itu dibebaskan semua orang membuat. Sehingga yang berbasiskan DOS ini Microsoft itu berkembang jauh lebih cepat. Karena dia pasar bebas ya, semua orang bisa. Sedangkan Macintosh dia terbatas. Nah, sekarang dia Macintosh mulai dia seperti DOS agak terbuka gitu ya, walaupun dia terlambat. Pasar-pasar di dunia itu yang berbasiskan Microsoft itu dia Intel yang lebih banyak. Padahal kalau dari sistem itunya nggak jauh beda itu ya, cuma berbeda tuh. Nanti akan kita bahas pengurutan penyimpanan datanya antara Macintosh dengan Intel gitu ya, itu berbeda. Kebalikannya dia, itu mungkin dari awal udah bersaing gitu ya. Kebalikannya. Jadi ada dua sistem. Banyak orang yang menggunakan sistem Intel nanti. Walaupun dia bukan Intel ya. Itu ya 32 bit ya. 64 bit itu nanti dia dibagi dua, ada L bit yang berarti large ya, besar. Intel menyebutnya 64 bit ya. Ini alamat 64 bit dalam bentuk 4 atau core 2 dengan ekstensi 64 bit. Ketika L-nya 1 dan modus 32 bitnya ketika L-nya 0. Ya, sistemnya. Ya, kayak G tadi ya. G tadi. Balik gitu. Yang disebut ada L ya, 64 nya kan L. Sebutnya O nih kan. L. Pas. Itu 64 dan 32. 0 dia 32. Sedangkan G dia ke bawah ya. 30. Nah, pada pada operasi terproteksi 64 bit ya, kita segmen kode masih digunakan untuk memilih bagian dari kode dari memori ya. Diperhatikan bahwa 64 bit deskriptor tidak memiliki batas atau alamat dasar. Semuanya sama. Seperti ini lagi dia, cuman seperti sistem dasar lagi ya, real. Tapi dia jauh lebih besar. Jadi dia hanya berisi byte hard access, byte, dan bit control. Jadi ada akses dan kontrol. Kalau modus 64 bit, tidak ada segmen lagi. Kalau di model real dan potensi kan ada segmen, cuma beda besarnya ya. Nah, kalau real benar-benar urut 64. Sedangkan model terproteksi bebas jadi dalam 4 giga tersebut. Dan sedangkan model 64 bit tidak masuk ke arah model ini ya, flat ya. Batasnya tidak ada. Tidak ada segmen atau batas dari alamat. Jadi dia alamat yang paling dasar tentu nggak boleh diisi 00 gitu ya. Di atas boleh diisi.
Jadi berarti semua segmen kode mulai dari alamat 0 untuk operasi 64 bit ya, itu berarti dia. Jadi ada pemisahan batas ya. Segmen kode kalau model tertentu masih ada ya. Deskriptornya menunjukkan alamatnya di mana. Ini contohnya segmen mulai berakhir ketika alamat dasarnya adalah 100 ini 8 bit 8 byte ya. 10 kali 2 10 kali 4 40 nih. Dengan batasnya 1 FF dengan bit G-nya 0 ya. Startnya ini tadi ternyata jika dia 0 batasnya ini tadi kan 1 FF. Tambah ini masuk. Kalau G-nya 1, nah kedua-duanya ya. Dia tadi kalau 1 FF. Ya kan kalau dia G-nya 1, ini dia FFF. Ini kalau di awalnya ini tambah. Satu dia kan. FF yang tadi ditambah FF juga. Itu FF. Lebih besar ya. 4 bit. Tadi kan ininya doang tambah. Di belakang ya. 32. 1 FF. Nah, kalau ini dia kan 1 FF ditambah lagi FF. Jadi 1 FF ditambah lagi dengan FF. Sehingga dia jauh lebih besar. Besar awalnya, batasnya ya. Batas 1 segmennya. Jauh lebih besar ya. Sangat besar itu. Kemudian dari bit deskriptor tadi kan ada beberapa ya, 38 ke atas digunakan untuk beberapa sistem operasi untuk menunjukkan bahwa segmen tersedia AV1 atau tidak tersedia. Nanti direksi lagi ya, direction. AV1 tadi G sama ini tadi ya, LL, G ya. AV available itu ya, tersedia. Nah, tersedia. Nah, ini adalah G tadi, G. Kemudian ini AV-nya. Kemudian D, kan? D. Ya. D. Ini direction ya, menunjukkan arah untuk apa tadi? G tadi arah di atas atau ke bawah ya tadi. Jadi ada beberapa nanti D-nya ini yang tidak satu D saja. Ya, D ya, D menunjukkan bagaimana instruksi mulai dari 386 ke atas, Corbo ya, akses register memori dan memori data di dalam mode strukturasi atau nyata. Real ya, nyata atau strukturasi ya. Modifikasi atau real. Nah, real ini saya tulis dulu ya. Satu bahasa Inggris, satu bahasa. Real mode interpretasi. Nah, ini biar sama. Ya. Nah, jika D-nya 0, jadi ya, nanti D-nya kan hanya di 1 bit ya, bisa 0 hanya 1 kan kalau digital kan. Pada saat dia 0 sama dengan G tadi atau AV tadi. Jadi ada 1 segmen tersedia, 1 segmen tersedia AV ya, available itu. G-nya tadi kalau hanya 1 berarti dia ditambahnya 1 FF ya dari alamat dasar awal. Kalau G-nya 1 berarti dia F 3 kali tambah 1 FF kemudian tambah lagi F-nya 3 belakang kan. Ya kan kalau D, ikannya D0, direction ya, mengarah ya, D0. Yang kompatibel dengan microprocessor 8 bit ya, sampai 286. Berarti instruksi menggunakan 16 bit alamat offset. Dan 16 bit register secara defaultnya. Yang sering disebut model 16 bit atau model DOS di sistem. D-nya 0. 16 bit ya. Sedangkan jika D-nya 1, dia menunjuk 32 offset dan semua registernya 32 bit. Nah, itu dia. Itu defaultnya ya, standarnya berarti. Registernya diganti dalam mode 16 atau 30. Nah, kalau sistem operasi MS-DOS, nah, dari MS-DOS ini adalah Microsoft DOS. Ini Microsoft punya ya. Ada yang PC DOS, ada Dr. DOS macam-macam dulu ya. Itu hampir sama ininya, pabrik saja ya. Mengharuskan instruksi selalu digunakan dalam modus 16 bit. Ini waktu komputer 16 bit ya. Tapi sebenarnya MS-DOS sebelumnya 8 bit juga kerja ya. 8086 itu 8 bit. 286 baru 16 ke atas.
Nah, ini dia yang model terproteksi Windows 31 awal dari program Windows-nya Microsoft, ya, yang program berbasiskan grafis. Tadi ini DOS ini berbasiskan apa ya, huruf ya, ketik biasa, perintah baris. Dan dari Windows dia adalah aplikasi ditulis berbasiskan grafis. Ya, awal-awal itu muncul program disebut WYSIWYG. What you see is what you get. Jadi ya seperti sekarang nggak muncul lagi istilah itu karena sekarang ya kita lihat di layar ya itu yang kita kalau kita print ya. Kita foto kalau kita jadikan gambar, oh, ini gambar seperti itu. Kalau itu tidak, yang di layar berbeda dengan yang di print. Yang di layar berbeda dengan yang disimpan, gitu ya. Nah, ini sama Windows itu dia. Jadi instruksinya mulai dia 16 bit paling kecilnya. Nah, model itu biasa hanya dalam sistem operasi seperti Windows Vista, dulu macam-macam ya. Windows 31 gitu. Terakhir adalah Windows XP. Windows 98 ada kan 1 98 Vista 98 itu dikasih terakhirnya ada SP. Kan model terproteksi. Dan nanti by access slide-nya untuk mengakses segmen terproteksi tadi ya. Akses ini akan berfungsi dari segmen sistem. Dan hak akses memungkinkan kontrol penuh atas segmen, dan jika segmen adalah segmen data, arah pertumbuhannya ditentukan. Ini tadi dia artinya. Ada 8 bit. Mulai dari A. A-nya 0 atau 1 adalah segmennya, kalau dia 0, segmennya tidak bisa diakses. Nah, kan jika segmennya 1, A-nya, dia segmennya bisa diakses. Kemudian masuknya ini E, ED atau C, ini R, W, R read, write ya. E-nya 0 ini dulu, dari 3 bit jadi kan. 3. Deskriptornya ya, mendeskripsikan data dari segmen. Jika E-nya sini 0. Jika E1, nah di bawah dia nih, ini kan ada 3 berarti 8 kan ini. 4 ya kan di bawah. Nah, jadi ED dulu, ED atau C, R atau W, gitu kan. Nah, sini ED-nya 0, jika E0, ED 0 ini dulu, ED yang ini dulu ya. Satu yang E-nya 0, ED-nya 0, ya. Segmen bisa diperpanjang ya ke atas. Jika D-nya 1, segmen diperpanjang ke bawah, stack-nya, tumpukan. Dan W, belakangnya dulu kalau di atas depan ini W right ya. Data jika 0, data tidak bisa ditulis. Hanya bisa baca doang gitu ya. Kemudian jika 1, data bisa ditulis. Ini pada saat E-nya 1, kalau tadi dia menunjukkan data segmennya apa ya? Ini menunjukkan kode segmen. Kode, kalau tadi data segmen, ini kode segmen jika E-nya 1. Deskriptornya menceritakan atau menguraikan kode segmen. Jika C-nya 0, berarti ignore descriptor privilege level. Gagal ya, deskriptor tingkat ininya gagal haknya ya. Jika 1, byte by privilege level. Tulis ya, dapat tingkat hak ya, itu semacam hak istimewa gitu ya. Kemudian jika R, tadi W ya, W to write, R-nya adalah read. Ya. Jika dia 0, kode segmen tidak bisa dibaca. Jika R-nya 1, ini kode segmen baru bisa dibaca. Kalau haknya diatur di Windows, hak bisa diatur. Sebenarnya di DOS juga ditulis di perintah barisnya ya. Yang bisa di-read, kita nggak bisa membaca, ada ditulis. Nah, kemudian S-nya, sistem deskriptornya yang S. Jika S-nya 0, berarti sistemnya deskriptor. Berarti model terproteksi. Kemudian jika S-nya 1, kode atau data segmen adalah deskriptor. Kemudian DLP, ini 2 bit ya. 2 bit 0, 1. Ini set dari deskriptor privilege levelnya. Jadi ada ininya ya, tingkatannya 0 adalah level deskripsi yang tertinggi. Kemudian P, hanya 1 bit, berarti 2, 0, deskriptornya tidak didefinisikan, tidak terdefinisi. Sedangkan jika 1, segmen berisi base dasarnya dan batasnya. Ya, hak akses. Nah, karena maghrib kita istirahat dulu ya. Ya. Kita istirahat dulu untuk maghrib, kita 10 menit ya. Ini tadi recordnya ya. Nah, udahlah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ini kebetulan hadir semua tadi, ini berkurang jadi
lengkap lagi ya, udah lengkap lagi nih. 9, 8 ya. 8 ya lengkap lagi ya. Jadi sempat ini tadi ya, putus ya. Nah, hadir semua ya. Jadi daftar hadir tidak perlu diisi ya. Saya akan isi berdasarkan ini Zoom ya. Jadi kalau kamu nggak hadir di sini di Zoom di portal kamu isi, saya langsung saya ganti absen. Tapi kalau nggak isi di sana, di sini kamu hadir, saya jadi hadir gitu ya. Jadi ini yang realnya ya. Kita kan pertemuannya yang real. Kecuali hanya mengirimkan hanya mengirim materi portal diisi berdasarkan komentar. Saya akan usahakan tidak akan hanya mengirim materi ya. Kita ada tatap muka, walaupun lewat ini ya Zoom atau teleconference ya, kita ketemu. Nah sampai di sini kita minggu depan kita lanjutkan lagi waktu yang sama ya. Jadi nanti sering-sering lihat Google Classroom-nya, nanti tugas saya taruh di situ ya. Jadi saya nggak perlu ngasih tahu ya, pokoknya saya taruh tugas mau dikerjakan. Dikirimnya ke Google Classroom ya. Nanti ada tempat tugasnya saya itu kan ya. Dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lewat email ke saya lagi. Itu nanti susah, email itu banyak ya. Jadi ada kemarin udah kasih tugas, kirim ke email, Google Classroom-nya kosong. Tolong kalau ada tugas kirim ke Google Classroom. Tugas apapun ya, masing-masing kan udah saya kasih linknya ya. Mata kuliah ada Google Classroom-nya, ada link Zoom-nya ya. Itu. Jadi jangan kirim ke email. Ya. Nah, kalau di Google Classroom nanti saya bisa memberi nilai langsung, nilai kamu langsung tahu. Kalau email kan repot. Ya. Tugas masing-masing dikirim ke Google Classroom, ya. Jangan ke email. Nah, sampai di situ kita minggu ketiga kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.